Pernah nggak sih ngerasa kalau dalam sebuah konflik yang suaranya paling kencang dialah yang menang? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak gila. Gimana kalau senjata kita yang paling ampuh itu justru ketenangan? Ini bukan soal nyerah loh, justru sebaliknya ini soal ngambil alih kendali. Tapi dengan cara yang, nggak bakal kamu sangka. Coba deh lihat pertanyaan ini. Jujur ya, pas lihat ini, apa yang pertama kali kepikiran? Kalau kamu sama kayak kebanyakan orang, mungkin jawabannya iya. Naluri kita kan gitu ya, pas diserang ya lawan balik. Jadi, wajar banget kalau kita nganggep diam itu tanda kelemahan. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah? Oke, sekarang coba kita balik cara mikirnya. Lihat deh, kolom yang kiri, itu yang sering kita salah kaprah. Tapi yang kanan, nah itu baru benernya. Tenang, itu sebuah langkah strategis. Ini tuh kayak kekuatan super yang bikin otak rasional kita ngambil alih dari emosi yang lagi meledak-ledak. Intinya, ini soal memilih respons, bukan sekedar bereaksi. Oke, kedengarannya keren ya di teori. Tapi, gimana caranya ngebangun kekuatan batin ini? Tenang, ini bukan sihir kok. Ada dua pilar utama yang bisa kita latih biar kita jadi lebih tenang dan strategis pas lagi menghadapi konflik. Pilar yang pertama, ini mungkin udah sering kamu dengar, kecerdasan emosional atau EQ. Anggap aja ini kayak skill buat ngebaca situasi dan orang lain, termasuk diri kita sendiri. Dan ini bukan soal nahan-nahan emosi ya, tapi soal memahami emosi itu dan memakainya dengan cerdas, apalagi pas situasi lagi panas. Ada pakarnya nih, namanya Daniel Goleman. Dia ngebagi EQ jadi 5 bagian utama. Semuanya itu berawal dari dalam diri kita. Sadar dulu kita lagi ngerasain apa. Abis itu kita belajar ngelolanya. Misalnya, nggak langsung meledak pas dikritik. Terus kita bisa motivasi diri, berempati sama orang lain, dan akhirnya yang ngebangun hubungan yang lebih baik. Semuanya nyambung. Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke pilar kedua yang nggak kalah pentingnya. Para filsuf Stoa, kayak Epictetus, punya pandangan yang radikal, tapi juga membebaskan banget. Kutipan ini intinya tuh gini, jangan coba lawan arusnya, tapi belajar nari bareng arusnya. Prinsipnya tuh simple banget, tapi kuatnya luar biasa. Bagi dunia jadi dua, apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang gak bisa. Fokusin semua energi kamu ke lingkaran yang dalam ini, pikiran kamu, niat kamu, dan respons kamu. Sisanya ikhlasin aja. Ini resep kuno buat tetap waras di tengah badai. Oke, cukup ngomongin filosofinya ya. Sekarang kita turun gunung nih. Gimana caranya kita bawa semua ide keren ini ke percakapan yang sulit? Entah itu sama bos, pasangan, atau teman? Yuk kita bedah alat-alat praktisnya. Ada 4 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, jeda strategis. Kasih waktu dulu sebelum ngomong buat dinginin kepala. Kedua, kenali diri. Cari tahu tombol panas kamu tuh apa. Ketiga, pasang pagar. Soalnya tenang itu bukan berarti ngebiarin diri diinjek-injek kan? Dan terakhir, yang paling kuat, pimpin pakai empati. Coba deh lihat dari kacamata mereka. Dan tahu nggak? Ternyata, jadi pendengar yang baik itu skill pemimpin kelas atas loh. Di dunia yang serba berisik ini, pemimpin yang tenang, yang benar-benar dengerin dulu sebelum ngomong, justru yang paling dihormati. Kekuatan sejati itu bukan soal mendominasi percakapan, tapi soal memahami. Nah, pas kita mulai pakai empati, disitulah keajaiban terjadi. Tujuan dari sebuah konflik itu jadi berubah total. Ini bukan lagi soal gue bener, lo salah, tapi jadi soal, oke, gimana caranya kita maju bareng dari sini. Empati itu kayak kunci sakti buat mencahin kebuntuan. Kamu nggak harus setuju sama sudut pandang mereka loh. Cukup dengan bilang, oke, gue ngerti kenapa lo ngerasa gitu, itu udah bisa nurunin tensi banget. Ini langkah pertama buat ngubah medan perang jadi meja perundingan. Dan ini ngebawa kita ke puncak dari semua ide yang kita bahas. Sebuah konsep kemenangan yang asalnya dari kearifan Nusantara kita sendiri. Percaya deh, ini bakal ngubah cara kamu ngeliat arti menang untuk selamanya. Coba dengerin baik-baik ya, filosofi Jawa yang dalam banget ini. Menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa mempermalukan. Coba deh kita renungin sejenak. Seberapa sering sih kita menang argumen, tapi malah kehilangan teman atau ngerusak hubungan? Jadi, ini dia definisi baru dari kata menang buat kita.
Di satu sisi, kamu berdiri sendirian di puncak podium. Di sisi lain, kamu maju bareng-bareng. Kemenangan sejati itu pas semua orang merasa dihargai, bahkan pas lagi beda pendapat. Nah, itu baru kemenangan yang awet. Nah, jadi aku tinggalin satu pertanyaan ini buat kamu bawa pulang. Di konflik kamu berikutnya, sebelum kamu ngomong, coba tanya ke diri sendiri. Kemenangan sejati yang aku cari di sini tuh apa sih? Apa cuma sekedar buat menang, atau buat jadi lebih baik bersama-sama? Jawabannya ada di tanganmu.